annahu qala idza qala li sahibihi yawma jum'ati ansir wal imamu yahdubu faman laghaw wa man laghaw fala jum'atala ansidu wasma'u al-khutbata fi dawami ma yarkumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah dengan hak, dengan rinci, dengan sempurna, dengan menyeluruh, dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وقال الرسول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masih di bulan Zulhijjah, di mana para jamaah haji baru saja menyelesaikan rangkaian segenap perjalanan haji dari wukuf di Arafah hingga terakhir melempar jumrah, yang nafar awal selesai di 12 Zulhijjah, yang nafar tsani selesainya di tanggal 13 Zulhijjah, sehingga sempurnalah haji. Semoga yang berangkat haji tahun ini Allah berikan kesehatan hingga pulang ke tanah air, menjadi haji yang mabrur, mabrurah, makbul, makbul. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 149, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tentu ayat ini bukan hanya sekedar menghadapkan wajah secara fisik, karena bukan hanya kita melaksanakan di saat sholat saja menghadap wajah ke Masjidil Haram, tapi di setiap keadaan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, kata Allah. Memang ada apa di Masjidil Haram? Nah, pengertian menghadapkan wajah di sini, wajah adalah simbol dari kepribadian. Kita bisa melihat kepribadian orang dari wajahnya. Maka di setiap kartu identitas kita cukup diwakili dengan wajah saja, karena wajah sudah mewakili kepribadian manusia dari ujung rambut hingga ujung kaki, tanpa perlu adanya foto tangan, foto kaki, dan seterusnya. Maka di surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu tidak ada di negara-negara barat. Kebaikan itu tidak ada di negara-negara timur. Maka jangan hadapkan wajahmu ke negeri-negeri barat, Amerika, Eropa, yang hari ini asik perang aja. Jangan hadapkan wajahmu, kepribadianmu ke negeri-negeri timur, Jepang, Korea, dan seterusnya. Operasi plastik yang ada. Namun hadapkanlah kepribadianmu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah kepribadianmu ke Masjidil Haram, bukan ke Timur Tengah, bukan ke Saudi Arabia, tapi penekanannya lebih pada Masjidil Haram. Kenapa dengan Masjidil Haram? Masjidil Haram sebagai tanah haram, tanah suci, simbol tempat turunnya Al-Qur'anul Karim. Tanah haram ada dua, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Maka hadapkanlah kepribadian kita kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini mengandung sebuah pembelajaran untuk kita menjadi
pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tawarannya bukan hanya jannah surga nanti di akhirat, tapi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa sih kita umroh haji? Dimanapun kita berada harus menjadi rukun Islam. Siapapun yang punya rezeki berangkat umroh, berangkat haji, bukan ke Saudi Arabia, tapi lebih fokusnya ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Karena ada ruh Al-Quran yang ingin kita ambil. Di Masjidil Haram ada apa sih? Ada Ka'bah. Setidaknya ada 3 simbol utama di Ka'bah. Yang pertama, Hajar Aswad menempel di sudut Ka'bah, lambang seorang ibu, Siti Hajar. Yang kedua, Maqam Ibrahim, lambang seorang bapak, seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Hijr Ismail, berbentuk setengah lingkaran, lambang seorang anak. Maka disebut Baitullah, rumah Allah. Namanya rumah pasti ada keluarga, bapak, ibu, anak. Kalau kita ingin mendapatkan baiti jannati, rumahku surgaku, merujuklah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Seorang istri mencontoh Siti Hajar, dan seorang anak bisa meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Maka selain Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang kedua yang mendapatkan predikat uswatun hasanah di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Maka kita berselawat di dalam sholat, selawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita belajar kepada Nabi Ibrahim, tunduknya kepada Allah, bertanggung jawab kepada istri dan anak. Bukan hanya sekedar cari duit. Seorang bapak bukan hanya cari duit. Makanya yang wajib ikut sholat Jumat adalah laki-laki. Agar pulang ajarkan kepada anak istri apa yang didapat saat khotib Jumat disampaikan. Tapi kalau datang sholat Jumat tidur, apa yang mau disampaikan kepada istri dan anak? Karena tugas kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai seorang suami, bukan hanya sekedar cari duit, tapi juga memastikan keluarga kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang istri harus mencontoh Siti Hajar, bagaimana ketaatannya kepada suami yang taat kepada Allah. Seorang anak mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Terus bagaimana yang belum berkeluarga? 3 simbol ini adalah simbol pembelajaran kehidupan manusia. Yang pertama Siti Hajar, Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah, simbol Al-Quran yang harus menempel di dalam hati kita. Maqam Ibrahim musalla, lambang sholat. Dan Hijr Ismail adalah simbol pengorbanan, zakat, infak, sedekah. Maka 3 pembelajaran ini harus kita pegang sampai mati. ASI, Al-Quran, sholat, dan infak. Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, dan infak diberikan dengan ikhlas. Bukankah ritual ibadah umroh? Kita kalau berangkat umroh 3 jam, 4 jam selesai umroh, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Sisanya ngapain 9 hari di Mekah, di Madinah? Baca Quran, hatamkan Quran. Maka yang disiapkan di Masjid Nabawi, mushaf Quran di tiang-tiang masjid. Tidak ada kitab lain. Yang kedua, mengerjakan sholat di awal waktu. Belum azan kita udah berbondong-bondong ke masjid. Belum subuh, jam 2, jam 3 udah mandi kita subuh untuk berbondong-bondong ke masjid. Bahkan ada yang berangkat haji. Haji kan paling 5 hari selesai. Tarwiyah tanggal 8, tanggal 9 persiapan, 9 wukuf, 10
Jamarat 11, 12, 13, 5 hari, 6 hari selesai haji. Ngapain 40 hari berangkat haji? Ya untuk mengambil pola ASI di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka ada arba'in, 8 hari, 5 waktu, tak boleh putus sholat 5 waktu di masjid. Selain baca Quran, menegakkan sholat di awal waktu, infak, ada rezeki lebih, bagi makanan, bagi kurma, sedekah kepada yang membutuhkan, bantu apa yang bisa dibantu. 3 hal inilah yang ingin kita dapatkan di sana. Kepribadian inilah yang harus kita bawa pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Maka kita yang belum berangkat umroh, belum berangkat haji, mabrurlah sebelum berangkat, mabrur qoblal haji. Dengan membawa kepribadian asih, Al-Quran, sholat dan infak, istiqomah, tiba waktunya kita diundang ke tanah suci, umroh dan haji. Maka asih Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas. Karena Al-Quran memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sholat memperbaiki hubungan kita dengan diri kita, dan infak memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqina fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Rugi karena berpuluh-puluh tahun hidup, bacaan Qur'annya tidak bertambah. Berpuluh-puluh tahun hidup, sholatnya masih belang-belang. Berpuluh-puluh tahun hidup, masih bakhil untuk berbagi ke sesama, zakat, infak, sedekah. Innal insana lafi khusr, ruginya manusia karena kita semua pasti mati. Ruginya manusia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Padahal dia nanti semua akan mati. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal di surah Al-A'raf ayat 34, tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat. Kita semua pasti mati menghadap Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi? Hari ini orang berlomba-lomba bagaimana hidup nyaman, tapi dia lupa bagaimana mati nyaman. Bagaimana mempersiapkan mati nyaman, bagaimana mempersiapkan bisa nyaman di alam kubur, nyaman di padang mahsyar, nyaman meniti jalan siratal mustaqim, sampai kita nyaman masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 3 hal kita pegang sampai mati. Al-Quran dibaca setiap hari sebagai timbangan hisab terberat di hadapan Allah. 1 huruf 10 kebaikan. Sholat dia tegakkan di awal waktu. Hisab pertama yang ditanya di alam kubur. Sholat minimal 5 waktu sehari semalam. Dan infak kita berikan dengan ikhlas.
ada satu amalan tidak terputus walaupun usia terputus, amal jariah, zakat, infak, sedekah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk bisa membersamai ayat-ayatnya Al-Quran, sholat, dan senang berbagi kepada sesama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Dosa di mata kami melihat maksiat, dosa di telinga kami mendengar gosip hasad hasud, dosa di mulut kami senangnya menyakiti hati orang, dosa di tangan kami mengambil yang bukan seharusnya diambil, dosa di kaki kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil ya Allah. Yang masih hidup sehatkanlah lahir batin mereka, berikan mereka rezeki halal dan thayyibah. Dan untuk yang sudah Engkau panggil ya Allah, terangkan alam kuburnya ya Allah, letakkan di taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istri kami istri yang solehah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mudahkan mata ini membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudahkan telinga ini mendengarkan kalam-kalam-Mu ya Allah. Mudahkan lisan ini membaca menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudahkan tangan ini membantu sesama zakat, infak, sedekah. Mudahkan kaki ini menegakkan salat di awal waktu-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah diri ini untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ringankan sakratul maut kami ya Allah, ringankan sakratul maut kami ya Allah. Ketika Engkau panggil, mudah kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah husnul khatimah. Allahumma ja'alna ahlallah, ahlal Quran, ahlal ibadah, ahlal taqwa, ahlal maghfirah, ahlal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami berada di taman-taman surga-Mu di alam kubur ya Allah. Mudahkan kami dihisab di padang mahsyar-Mu ya Allah. Mudahkan kami meniti jalan siratal mustaqim-Mu ya Allah, sehingga kami mudah masuk ke Jannatul Firdaus, bertetangga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa melihat wajah-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.